Guru, apakah sesat namanya jika murid bercita-cita hendak mendirikan sebuah partai di daerah utara ini? Tidak, asal saja kau menempuh cara-cara yang wajar. Murid telah mencobanya, tapi tokoh-tokoh silat di daerah sini terlalu keras kepala dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap murid. Kalau mereka tak mau masuk partaimu, kau tidak layak memaksa. Apalagi kalau sampai membunuh orang-orang yang tak berdosa itu. Tapi harap guru maklum, kenapa murid bertindak sampai demikian jauh. Terangkan alasanmu, ujar Datuk Mata Putih pula. Murid merasa mempunyai dendam terhadap orang-orang dunia persilatan. Karena kalau tidak ada orang-orang pandai itu, maka tak akan ayah menemui kematian dalam cara yang mengerikan. Dipenggal lehernya dan kepalanya ditancapkan di atas sebilah tombak di tengah-tengah pasar. Aku tahu hal itu, dan kau telah berhasil mencari serta membunuh manusia yang telah menewaskan ayahmu. Lantas, kenapa kau menjadi tersesat? Murid tidak merasa tersesat, guru. Orang-orang dunia persilatanlah yang telah sesat dan menyebabkan kebencian murid tiada batas lagi terhadap mereka. Sesudah menamatkan riwayat pembunuh ayah, beberapa orang tokoh silat mencari murid hendak balas dendam. Dendam seakan-akan adalah dosa besar bagi murid karena membunuh orang yang telah membunuh ayah. Mereka tak berhasil mencari murid, dan guru tahu apa yang diperbuat orang-orang berkepandaian tinggi itu. Ibu dibunuh, adik-adikku dipancung satu demi satu. 2 orang adik perempuanku diperkosa, lalu ditinggalkan begitu saja sampai mereka bunuh diri. Dan orang-orang pandai itu belum puas rupanya, sampai-sampai calon istriku pun mereka rusak kehormatannya dan dibunuh. Ketika salah seorang dari mereka berhasil, murid pecahkan kepalanya. Seluruh keluarga calon istriku ditumpas. Kekejaman dan kebiadaban mana yang lebih terkutuk dari itu? Kata mereka, mereka adalah orang-orang pandai, tokoh-tokoh silat utama. Tapi kebejatan yang mereka lakukan, salahkan kalau murid menanam rasa kebencian terhadap orang-orang pandai itu. Sesatkah kalau murid membunuh belasan manusia yang bertanggung jawab atas kematian ibu, adik-adikku, calon istriku, dan seluruh keluarganya? Orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya 1/10 saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh. Apa bertanggung jawab atau alasanmu atas yang 9/10 lainnya yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga? Sudah murid katakan bahwa murid bertekad untuk melenyapkan orang-orang pandai di dunia ini, karena justru merekalah yang menjadi pangkal sebab segala kejahatan. Sungguh picik jalan pikiranmu. Beberapa belas orang yang bersalah dan punya dosa, tapi ratusan manusia yang kau jadikan korban. Aku tak dapat menerima alasanmu. Lekas serahkan rencong emas, dan kau ikut aku kembali ke pertapaan. Hang Kumbara atau Raja Rencong dari utara terkejut. Untuk beberapa ketika lamanya guru dan murid saling pandang memandang. Sekelumit senyum kemudian tersungging di bibir Hang Kumbara.
Apakah ini suatu perintah, Guru? Tanyanya. Lebih dari perintah, jawab Datuk Mata Putih tegas. Senyum itu pun lenyaplah dari bibir Raja Rencong. Mohon dimaafkan, kali ini murid tak dapat mengabulkan permintaan, tak dapat mematuhi perintah guru. Kau sudah tahu hukuman bagi seorang murid yang membangkang? Tanya Datuk Mata Putih. Sepasang matanya memandang tajam-tajam menyorot ke mata muridnya. Jika bukan Raja Rencong, pastilah seseorang akan merasa bergidik dipandang begitu rupa oleh Datuk Mata Putih. Guru, harap kau mengerti kedudukan murid saat ini. Dalam waktu singkat, murid hendak meresmikan berdirinya Partai Topan Utara, di mana murid menjadi ketuanya. Aku tidak peduli apa urusanmu, apa kedudukanmu. Sekali aku bilang serahkan rencong emas dan ikut ke pertapaan, maka kau harus patuh. Air muka Raja Rencong dari Utara berubah total. Perubahan ini segera dimengerti oleh Datuk Mata Putih dan tanya orang tua ini, kau hendak melawan terhadap gurumu sendiri? Sungguh aneh kehidupan ini, kata Raja Rencong tanpa memandang pada gurunya. Tiap manusia terlalu mengurus kepentingan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan kepentingan orang barang sedikit pun. Karena kau memaksa sedang murid tak dapat mematuhi, maka untuk pembicaraan sampai di sini, guru. Raja Rencong dari Utara menjura dan hendak berlalu dari hadapan Datuk Mata Putih. Aku menyesal mempunyai murid sesat macammu ini, Hang Kumbara, ujar Datuk Mata Putih. Dan murid juga menyesal menghadapi kehidupan macam begini, kata Raja Rencong pula. Lalu sambungnya, biarlah penyesalan itu sama-sama kita bawa mati bila sudah tiba saatnya. Mungkin memang begitu caranya memupus penyesalan, menyahuti Datuk Mata Putih. Tapi bagiku penyesalan itu hanya bisa ditebus dengan menjatuhkan hukuman tegas terhadapmu. Raja Rencong dari Utara menghentikan langkahnya dan memutar tubuh. Pandangannya tak berkesip. Hukuman tegas macam apa, guru? Mulai detik ini putus hubungan kita sebagai guru dan murid. Kalau begitu silahkan kau angkat kaki dari tempatku, bentak Raja Rencong dari Utara. Paras Datuk Mata Putih kelam kemerahan, dadanya bergejolak dan darahnya seperti mendidih karena marah. Aku akan angkat kaki, Hang Kumbara, sahut Datuk Mata Putih. Tapi setelah lebih dulu memecahkan batok kepalamu. Raja Rencong dari Utara rangkapkan kedua tangan di depan dada. Lalu tertawa gelak-gelak. Arena Topan Utara bergetar dan diam-diam Datuk Mata Putih terkejut. Suara tertawa yang hebat itu berarti hebatnya pula tenaga dalam Hang Kumbara. Rupanya Hang Kumbara sudah maju tenaga dalamnya dari sejak dia meninggalkan pertapaan tempo hari. Kalau seorang guru hendak membunuh murid sendiri ditutup dengan topeng alasan sebagai kewajiban. Tetapi kalau seorang murid membuat kesalahan dikatakan murid sesat. Biarlah aku menamakan aku murid sesat, karena dalam kesesatan itu kau sendiri sudah kesasar untuk mengantar nyawa ke sini, Datuk Mata Putih. Datuk Mata Putih serasa mau pecah kepala dan dadanya dilanda amarah.
Sekali tubuhnya berkelebat, maka dia pun lenyap dan dua jari tangannya tahu-tahu sudah mendarat di dada Raja Rencong dari utara. Melontarkan satu totokan yang luar biasa cepat dan lihainya. Tapi kejut Datuk Mata Putih bukan olah-olah ketika melihat Hang Kumbara masih berdiri di tempatnya, cuma terhuyung-huyung sebentar dan sambil tertawa mengejek, sama sekali tidak menjadi kaku tegang akibat totokan yang dilancarkan tadi. Kalau tidak manusia ini memiliki tenaga dalam yang tinggi, mana mungkin dia sanggup menutup jalan darahnya melawan tenaga totokan yang besar itu. Hanya dalam beberapa bulan saja turun dari pertapaan, Hang Kumbara telah demikian jauh maju ilmu kepandaiannya. Tak mungkin hal ini terjadi kalau dia tidak berguru pada seorang sakti lainnya. Menyerang kedua kalinya, tak ayal lagi Datuk Mata Putih mengeluarkan jurus 2 ekor naga keluar dari goa. Jurus ini sengaja dikeluarkannya karena dia bermaksud untuk meringkus Hang Kumbara detik itu juga. Kedua tangan terpentang lebar-lebar, kemudian berkelebat dalam bentuk silang, satu memukul ke arah perut dan satu lagi menjambak ke arah rambut. Kaki kanan ditendangkan ke depan untuk menghantam tulang kering lawan. Seseorang yang kena dipreteli oleh jurus yang hebat ini pasti tubuhnya bagian bawah akan terlongkar ke belakang, sedang rambut terjambak dan otot-otot perut menderita sakit yang luar biasa. Dalam keadaan begitu akan mudah untuk meringkus lawan. Namun untuk kedua kalinya Datuk Mata Putih dibikin kaget kembali. Kaget bukan saja karena Hang Kumbara sanggup mengelakkan serangannya itu, tapi begitu mengelak, begitu Hang Kumbara menyerangnya dengan jurus yang sama, malah jurus 2 ekor naga keluar dari goa yang dilancarkan oleh Hang Kumbara jauh lebih dahsyat dan mendatangkan angin laksana topan prahara. Ini adalah satu hal yang tak pernah diduga oleh Datuk Mata Putih. Dengan segera sang Datuk keluarkan sehelai selendang putih yang merupakan senjata yang diandalkannya. Sekali kebutkan selendang itu, maka musnahlah serangan Raja Rencong dari utara. Raja Rencong dari utara sudah tahu dan maklum akan kehebatan senjata di tangan bekas gurunya itu. Meski senjata itu tak sehebat rencong emas, namun tak bisa dibuat main-main. Sekali kepala kena terpukul pasti akan rengkah, karena Raja Rencong dari utara pun segera mencabut rencong emas dari pinggangnya. Sinar kuning menerangi arena topan utara. Datuk Mata Putih, kata Raja Rencong dengan seringnya bermain di mulutnya, seandainya ini kau yang membuat, hari ini kau sendiri akan menjadi korbannya. Betapa kau akan mampus penyesalan karena telah membuat rencong emas ini. Ucapan itu membuat Datuk Mata Putih tambah mendidih amarahnya. Dengan cepat dan menyerang kembali, selendang putih berkelebat ke arah dada Raja Rencong, kemudian bergerak laksana mematuk ke tenggorokan dan Raja Rencong mengelak. Ujung selendang dengan cepat meliuk melibat Raja Rencong di tangan Raja Rencong dari utara. Raja Rencong dari utara ganda tertawa. Bagaimanapun hebatnya selendang putih itu, tak akan dapat menandingi rencong emas yang sakti. Karenanya begitu selendang hendak melibat senjatanya, Raja Rencong membabatkan senjata itu dengan cepat, siap untuk merobeknya. Datuk Mata Putih juga sudah maklum apa yang terlintas di pikiran Hang Kumbara.
Pada saat rencong emas membabat, saat itu pula dia menggerakkan lengan kanannya. Ujung selendang laksana seekor ular menelusup ke bawah, lalu naik lagi ke atas dan menghantam Raja Rencong dari utara dengan amat kerasnya. Raja Rencong terbanting ke belakang sampai 5 langkah. Dadanya sakit bukan main, nafasnya sesak, wajahnya merah karena menahan sakit dan amarah. Bagaimanapun hebatnya akibat pukulan ujung selendang, tapi tidaklah sehebat yang diduga Datuk Mata Putih. Jangankan tubuh manusia, batang pohon besar pun akan hancur patah dilanda pukulan selendang itu. Tapi Hang Kumbara boleh dikatakan tidak mengalami sesuatu apapun. Tentu saja ini membuat Datuk Mata Putih jadi penasaran. Selagi Hang Kumbara mengatur jalan nafas serta darah dan mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang sakit, maka Datuk Mata Putih telah menyerangnya dengan jurus yang mematikan. Dengan mengandalkan kegesitan ilmu mengentengkan tubuh, Hang Kumbara berkelebat kian kemari, dan dalam tempo yang singkat murid dan guru itu sudah bertempur 10 jurus. Sinar putih dari telik selendang di tangan Datuk Mata Putih bergulung-gulung, sedang sinar kuning rencong emas di tangan Hang Kumbara mencurah laksana hujan, dan kedua senjata itu saling mengeluarkan angin yang teramat hebat. Kalau dalam 10 jurus itu Hang Kumbara mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari Datuk Mata Putih dan dapat bertahan dengan gigih, maka dalam jurus-jurus berikutnya didahului oleh satu bentakan menggelegar, Hang Kumbara merubah permainan silatnya yang jurus-jurusnya serba asing dan aneh bagi Datuk Mata Putih. Demikian hebatnya jurus-jurus ini hingga dalam tempo yang singkat sang Datuk pun sudah terdesak hebat. Bagaimanapun sebatnya kebutan selendang saktinya, bagaimanapun rapatnya pertahanan, namun Datuk Mata Putih tiada sanggup membebaskan diri dari telikungan senjata lawan, apalagi untuk membalas menyerang. Dalam jurus ke-18 terdengar keluhan Datuk Mata Putih. Ujung rencong merobek pakaiannya dan melukai jidatnya. Meski luka itu tak berapa dalam, namun karena rencong emas bukan senjata sembarangan, maka bekas luka mendatangkan hawa panas yang mengalir ke sekujur tubuh dan mempengaruhi gerakan-gerakannya. Dia mulai gugup dalam posisi bertahannya. Tusukan kedua menggores pelipisnya. Darah mengucur menutup mata kanannya. Datuk Mata Putih semakin kepepet. Dalam keadaan putus asa, orang tua itu menyerbu dengan kalap. Selendang menderu, tangan kiri menghantamkan pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin ratusan kali beratnya. Sedang kaki kanan bergerak dalam satu tendangan ke arah selangkangan Raja Rencong dari utara. Ini betul-betul satu serangan yang mematikan. Namun keadaan Datuk Mata Putih yang menyerang dengan kalap itu adalah satu hal yang sia-sia. Meski tendangannya berhasil juga menghantamkan pinggul kiri Raja Rencong, namun orang tua ini terpaksa menerima satu tikaman yang keras di dada kirinya, tepat pada jantungnya. Tak ampun lagi, begitu rencong emas dicabut, Datuk Mata Putih terkapar di lantai. Kedua matanya yang putih berputar-putar sebentar. Kakinya bergerak-gerak, tapi kemudian tak satu bagian tubuhnya pun yang bisa berkutik lagi.
Betapa mengenaskannya seorang guru menemui kematian di tangan muridnya sendiri dan ditusuk dengan senjata ciptaannya sendiri. Di lereng Gunung Sinabung ada sebuah bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid. Itulah tempat kediaman Panglima Sampono, seorang laki-laki berumur 60 tahun yang dianggap gagah perkasa dan sakti oleh penduduk di sebelah timur daratan Pulau Andalas. Adapun Panglima Sampono ini dulunya adalah seorang pendatang dari selatan yang telah berjasa besar dalam mengusir pasukan asing yang mendarat di pantai Pulau Andalas sebelah timur, yang bermaksud hendak merampas beberapa daerah subur dan kaya raya. Sampono kemudian diangkat oleh Sultan Delhi menjadi kepala bala tentara dan diberikan pangkat panglima. Pada umur 50 tahun dia mengundurkan diri. Namun demikian, sampai saat itu semua orang dan Sultan sendiri masih menyebutnya sebagai Panglima. Sejak mengundurkan diri, Panglima Sampono berdiam di lereng Gunung Sinabung, mempertekun diri dalam urusan akhirat serta memperdalam ilmu silat dan kesaktiannya. Bila terjadi huru-hara di Kesultanan Delhi, Sultan mengirimkan utusan untuk minta bantuan Panglima Sampono menumpas huru-hara itu. Panglima Sampono tidak jarang pula turun dari Gunung Sinabung secara diam-diam dan menghancurkan manusia-manusia jahat seperti perampok, bajak laut, dan lain-lain. Di dalam bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid itu duduk Panglima Sampono bersama 3 orang bangunnya. Ketiganya datang dengan maksud yang sama dan ketiganya adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang cukup terkenal, ditakuti oleh kaum hitam di bagian utara Pulau Andalas. Yang pertama ialah Datuk Nan Sabatang, seorang tokoh silat berbadan tinggi besar, berkumis melintang. Tamu kedua Lembu Ampel, tokoh silat berasal dari tanah Jawa, tapi telah sejak 2 tahun menetap di Pulau Andalas. Antara Lembu Ampel dan Datuk Nan Sabatang terjalin hubungan erat karena adik kandung Datuk Nan Sabatang kawin dengan Lembu Ampel. Kemudian orang yang ketiga berasal dari Malaka bernama Seberang Lor. Kedatangan ketiga orang itu ke tempat Panglima Sampono membawa maksud yang sama, yaitu yang ada sangkut pautnya dengan merajalelanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Rincong dari utara. Berkata Seberang Lor, petualangan Raja Rincong sudah sampai ke Pulau Malaka. 4 tokoh silat di Malaka dibunuh dengan kejam ketika mereka menolak untuk tunduk dan masuk ke dalam partai Topan Utara. Entah berapa belas orang lainnya yang telah dibunuh oleh Raja Rincong. Di antaranya 6 orang adalah teman-temanku sendiri. Juga Raja Rincong pernah melarikan 2 orang gadis, dan kedua gadis itu tak diketahui nasibnya sampai sekarang. Apa masih hidup atau sudah mati? Boleh dikatakan pertolongan Tuhanlah yang masih menyelamatkanku sewaktu aku dan beberapa orang kawan bertempur dengan Raja Rincong. Kawan-kawanku mati semua. Aku sempat menyelamatkan diri, tapi beberapa hari kemudian ku dengar keluargaku ditumpas oleh manusia laknat itu. Seberang Lor menghentikan penuturannya sebentar untuk menghela nafas dalam dan menenangkan hati serta darahnya yang bergejolak. Lalu baru ia meneruskannya.
Meski mungkin ilmu silatku masih terlalu rendah untuk menghadapi Raja Rincong, namun dendam kesumat tak bisa kupendam lebih lama. Itulah sebabnya aku menyeberang ke sini mencari beberapa kawan untuk bersama-sama membalas dendam sakit hati. Ternyata kejahatan Raja Rincong di Pulau Andalas sebelah utara ini lebih hebat dan bejat lagi. Namun demikian, aku bersyukur karena telah berhasil menemui Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Dan hari ini berhadapan pula dengan Panglima Sampono. Demi kebenaran dan demi ketenteraman hidup dunia persilatan, kiranya Panglima Sampono tidak keberatan ikut bersama-sama kami menumpas biang malapetaka itu. Panglima Sampono merenung sejenak lalu menjawab, memang kejahatan dan kesewenang-wenangan Raja Rincong dari utara sudah sejak beberapa bulan ini kudengar sudah melewati takaran, tak bisa didiamkan lebih lama. Bahkan mungkin saudara seberang lor tidak percaya kalau kuterangkan bahwa Raja Rincong dari utara sudah sedemikian gilanya sehingga gurunya sendiri pun dibunuh. Seberang lor terkejut, demikian pula Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Gurunya yang mana, Panglima? Tanya Lembu Ampel. Kabarnya dia cuma punya seorang guru. Guru yang pertama yang bernama Datuk Mata Putih, sahut Panglima Sampono pula. Terbelalaklah mata seberang lor. Datuk Mata Putih ilmu silatnya tinggi dan sakti sekali, kata seberang lor pula. Dan diam-diam dia membatin bahwa mungkin kalau berhadapan dengan orang tua itu, dia cuma sanggup bertahan sampai 20 jurus. Tapi kita jangan lupa, menyahut Lembu Ampel. Di samping Datuk Mata Putih, Raja Rincong juga telah berguru dengan seorang sakti lainnya yang sampai saat ini tidak diketahui siapa adanya. Seberang lor mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memandang berkeliling lalu berkata, nyatalah manusia itu tinggi kesaktiannya. Di samping sakti juga berhati luar biasa jahatnya. Namun aku yakin berempat kita pasti dapat menyingkirkannya dari bumi Tuhan ini. Bukan aku mematahkan semangat kalian, berkata Panglima Sampono. Bukan pula hendak merendahkan ketinggian ilmu silat dan tenaga dalam saudara-saudara bertiga. Kemudian bukan pula hendak berpangku tangan, namun sekalipun kita berempat belum tentu dapat dengan mudah menghadapi Raja Rincong dari utara. Ketinggian ilmunya sukar dijajaki. Yang paling berbahaya ialah senjatanya sebilah rincong emas dan pukulan yang bernama ilmu pukulan kuku api. Semua orang berdiam diri beberapa lamanya. Lalu apa daya kita? Bertanya Datuk Nan Sabatang. Ketiga orang itu mengharapkan jawaban sang panglima. Untuk menghadapi Raja Rincong, tak bisa tidak harus mempergunakan akal. Menurut pengetahuanku, Raja Rincong dari utara mempunyai seorang anak perempuan yang sudah gadis remaja. Gadis ini senang mengelana seorang diri. Meski dia mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian langsung dari Raja Rincong, tapi ilmunya belum seberapa tinggi. Kita cari gadis itu dan menawannya hidup-hidup. Lalu kirimkan seorang utusan atau surat pada Raja Rincong dan suruh dia menyerah. Sementara itu kita berusaha pula menemui beberapa orang tokoh silat lainnya
untuk menambah kekuatan. Meski anaknya kita tawan, tapi manusia macam Raja Rencong bukan mustahil mau mengorbankan keselamatan anaknya agar dapat membasmi kita. Semua orang menyetujui akal Panglima Sampono. Setelah dirundingkan lebih masa, maka rencana pun diatur. Satu hari kemudian, keempat orang itu turun dari Gunung Sinabung. Sinar matahari yang tadi panas terik kini memudar kilauannya. Langit yang tadi cerah kini mendung tertutup awan hitam yang berarah dari jurusan utara ditiup angin keras. Agaknya tak lama lagi akan segera turun hujan lebat. Di kaki bukit yang sebelumnya diselimuti kemendungan dan kesunyian itu, lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda datang dari jurusan timur. Makin lama makin keras. Dari pengkolan jalan kemudian muncul seorang penunggang kuda berwarna coklat. Kuda ini agaknya bukan kuda biasa. Di samping tubuhnya yang besar tinggi, larinya pun laksana anak panah lepas dari busurnya. Dalam waktu yang singkat, binatang dan penunggangnya sudah meninggalkan pengkolan tadi sejauh 20 tombak. Kini kuda dan penunggangnya siap memasuki lagi sebuah pengkolan tajam. Meski memperlambat lari kuda coklat, meski pengkolan itu demikian patahnya, namun si penunggang tidak berusaha untuk memperlambat lari kuda coklat. Debu dan pasir beterbangan. Sesaat lagi kuda bersama penunggangnya itu hendak memasuki pengkolan tajam. Mendadak laksana melihat setan, kuda coklat meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas tinggi-tinggi. Sepasang kakinya yang sebelah belakang kaku tak bisa bergerak laksana dua buah patok yang ditancapkan ke dalam tanah. Si penunggang yang hampir saja hendak dilemparkan dari punggung binatang itu terkejut bukan main dan cepat-cepat melompat turun. Dia memandang ke depan lalu memandang berkeliling, tak satu makhluk hidup pun yang tampak. Orang ini kemudian berlutut untuk memeriksa kedua kaki kuda tunggangannya. Untuk kedua kalinya dia menjadi kaget mendati sepasang kaki kuda di sebelah belakang itu berada dalam keadaan kaku tegang akibat totokan-totokan hebat. Di tanah tak jauh dari kaki-kaki kuda kelihatan dua buah jambu kluduk. Pasti benda inilah yang telah dipakai untuk menotok kaki-kaki kuda tersebut. Dengan gemas orang itu melepaskan kedua totokan itu lalu berdiri, memandang berkeliling dan membentak. Bangsa terendah yang berani kurang ajar, lekas tunjukkan diri. Suara bentakan itu melengking keras, menggetarkan seantero kaki bukit, dan itu adalah suara bentakan orang perempuan. Dan memang penunggang kuda coklat berpakaian ungu itu, meski parasnya ditutup dengan sehelai kerudung, namun dari potongan tubuh serta rambut panjang yang menjenguk di kuduknya akan sangat mudah dikentarai bahwa dia adalah seorang perempuan. Tiba-tiba dari sebuah tebing yang terletak di pengkolan tajam yang tingginya kira-kira 8 tombak berkelebat dua sosok tubuh manusia. Belum lagi kedua orang ini menjejakkan kaki masing-masing di tanah. Dari jurusan lain lagi dua bayangan manusia, dan sesaat kemudian 4 orang laki-laki telah berada di situ dalam posisi mengurung si baju ungu di tengah-tengah. Si baju ungu mendengus marah di balik kerudungnya. "Siapa kalian?" bentaknya.
Salah seorang dari keempat manusia itu maju selangkah dan berkata, "Jawab dulu, apakah kau anaknya Raja Rencong dari utara atau bukan?" Sepasang alis di balik kerudung mengernyit dan dua bola mata yang tajam memandang meneliti keempat laki-laki di hadapannya. "Apa maksud kalian terhadap anak perempuan Raja Rencong? Jawab dulu pertanyaanku tadi." "Keparat, aku memang Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara," jawab perempuan itu dengan garang. Lalu bentaknya, "Kalian berempat mau apa?" "Ah, kawan-kawan, akhirnya berhasil juga. Kita temui gadis ini," kata laki-laki tadi yang bukan lain seberang lor adanya. "Ketahuilah, kami berempat sudah sejak lama mencarimu untuk diculik. Sebenarnya mungkin kau tidak punya masalah apa-apa, tapi akibat dosa-dosa bapakmu terpaksa kami culik. Kalau begitu kalian adalah bangsat-bangsat pengecut yang tak berani berhadapan dan langsung dengan bapakku, tugas Pandan Suri. Kalian mau menculik aku? Silahkan. Tidak semudah itu untuk menculik anak Raja Rencong dari utara." Seberang lor dan ketiga kawan-kawannya, yaitu Panglima Sampono, Lembu Ampel, dan Datuk Nan Sabatang, saling memberi tanda, lalu menyerbu dari 4 jurusan menyerang ke satu sasaran, yaitu Pandan Suri. Dengan keluarkan tertawa mengejek, Pandan Suri jejakkan sepasang kakinya ke tanah, dan sekejap kemudian tubuhnya yang ramping itu melesat ke atas tinggi 5 tombak, dan dari atas dia gerakkan 10 jari 2 tangannya sekaligus. Maka 10 larikan sinar kuning kemerahan mencurah ke arah Panglima Sampono dan kawan-kawan. "Pukulan kuku api!" seru Panglima Sampono. "Lekas menyingkir." Keempat tokoh silat itu sebenarnya bisa balas menghantam langsung ke atas, namun mereka belum mengetahui sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan, hingga kalau mereka tak menyingkir dan tenaga dalam lawan lebih tinggi sedikit saja dari mereka, pastilah mereka akan celaka. Keempatnya melompat ke belakang sejauh 7 langkah, lalu sekaligus menghantamkan tangan kanan ke atas. 4 gelombang angin keras laksana angin puting beliung menerpa 1 jengkal di atas kepala Pandan Suri. Panglima Sampono dan kawan-kawan sengaja menyerang bagian 1 jengkal di atas kepala si gadis karena mereka hendak memaksa gadis itu turun ke tanah kembali untuk kemudian diringkus hidup-hidup. Pandan Suri memang tak ada jalan lain, terpaksa melayang turun ke bawah. Tapi dia tidak bodoh dan sudah maklum maksud keempat lawannya. Maka begitu melayang turun untuk kedua kalinya, dia menebar pukulan kuku api yang dahsyat ke arah keempat lawannya. Kalau tadi Panglima Sampono melompat ke belakang untuk menghindari pukulan maut yang membuat tanah berlubang besar dan hangus itu, maka kini keempatnya melompat ke depan, dan serentak dengan itu masing-masing mereka lalu melompat ke atas. Datuk Nan Sabatang serta seberang lor melancarkan 2 buah totokan, sedang Panglima Sampono dan Lembu Ampel ulurkan sepasang tangan mereka untuk meringkus Pandan Suri hidup-hidup. Pandan Suri tidak menyangka kalau keempat lawan akan berani menelusup ke depan di bawah deru sinar serangannya. Pada saat pukulan kuku api itu melanda tanah, membuat tanah terbongkar
dan hangus hitam, maka dia lebih tak menduga lagi, karena saat itu cepat sekali tahu-tahu keempat lawannya sudah berada dekat sekali di sampingnya, melancarkan 2 totokan dan 2 serangan meringkus. Padahal posisinya saat itu dalam keadaan yang sangat tak menguntungkan. Sebagai seorang yang menerima langsung pelajaran dari Raja Rencong, tentu saja tingkat kepandaian Pandan Suri meski tak bisa disejajarkan dengan ayahnya, tapi telah mencapai tingkat tinggi. Tahu dirinya sudah kepepet, namun gadis ini tak kehilangan akal, mengelak mungkin kasih, dan mungkin salah satu dari serangan lawan akan berhasil juga bersarang di tubuhnya. Kalaupun dia kena dihantam, dia harus pula dapat balas menghantam sekurang-kurangnya seorang dari keempat lawannya. Maka tak ayal lagi Pandan Suri kembangkan kedua telapak tangannya, lalu tubuhnya berputar laksana titiran. Tangannya menyambar seperti baling-baling dari angin laksana topan, menderu menerpa keempat tokoh silat. Pukulan selaksa palu godam yang dilancarkan dengan jurus titiran dewa menjulang langit. Panglima Sampono dan kawan-kawan tiada menduga kalau si gadis akan balas menyerang kalap begitu rupa. Lembu, Ampel, Datuk Nan Sabatang, dan Seberang Lor yang ragu-ragu untuk mengadakan bentrokan pukulan segera menarik pulang serangan mereka. Sebaliknya, Panglima Sampono merasa sudah kepalang tanggung, lipat gandakan tenaga dalamnya dan membabat lengan Pandan Suri. Bentrokan lengan tak dapat dihindarkan lagi. Dua lengan beradu mengeluarkan suara keras. Panglima Sampono merasa tangannya sedikit sakit bukan main, dan tubuhnya terjajar ke belakang sampai 5 langkah. Sebaliknya, Pandan Suri mengeluh dalam hati menahan sakit, sedang tubuhnya mental sampai 6 langkah.